Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bunda Desta. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agar anak-anak lebih semangat lagi untuk belajarnya, yuk kita sama-sama tepuk masker dulu. Ya, anak-anak pasti di rumah kalau berpergian pakai masker terus kan? Hebat! Yuk kita sekarang tepuk masker dulu ya. Yang tidak tahu bisa lihat Bunda dulu. Oke? 1, 2, 3. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas COVID-19. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Nah, seperti itu anak-anak tepuknya. Yuk sekali lagi kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas COVID-19. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Wah, anak-anak sudah semangat semua nih rupanya. Baiklah anak-anak, Bunda mau anak-anak menyiapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Selamat datang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, hari ini kita belajar IPA pada kelas 5. Tetap semangat ya. Mari kita mulai untuk belajar. Baik, organ pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga bernafas loh anak-anak, untuk mengambil oksigen dan membuang yang namanya karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan pasti berbeda dari manusia. Setiap hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tempat hidupnya si hewan tersebut. Coba perhatikan hewan apa saja yang akan kita bahas. Ayo kita bahas bersama-sama. Baik, hewan yang pertama akan kita bahas adalah cacing tanah atau nama ilmiahnya adalah Vermes. Cacing tanah bernafas melalui permukaan pada kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat yang namanya pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengingat yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang tadi diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, jadi itu ya anak-anak cara si cacing untuk bernafas. Hewan yang kedua berupa serangga atau nama ilmiahnya adalah insekta. Nah, di sini alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, itu ya cara dari serangga-serangga untuk bernafas. Nah, seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sama ya.
Hewan yang ketiga berupa ikan atau nama ilmiahnya adalah Pisces. Nah, semua makhluk hidup termasuk ikan juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Nah, insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, anak-anak pasti pernah kan mengamati kepala ikan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, anak-anak pernah memperhatikan ikan kalau sedang berenang? Nah, coba yang punya ikan di akuarium bisa loh diperhatikan bagaimana ikan itu bernafas. Mulutnya buka, tutup. Nah, kadang juga anak-anak perhatikan ikan itu naik ke atas permukaan untuk mengambil oksigen. Hewan yang keempat adalah katak atau nama ilmiahnya adalah amfibi. Amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Ada dua tempat ya. Saat masih kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insangnya. Tuh, coba anak perhatikan gambar dari kecebong. Itu dekat kepala ada beberapa insang. Nah, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Coba anak-anak perhatikan, katak kalau sudah dewasa mempunyai paru-paru untuk bernafas. Jadi kecebong bernafas dengan insang, sedangkan kalau sudah besar menjadi katak dewasa menggunakan paru-paru dan kulit, permukaan kulit. Pinter. Hewan yang kelima ada jenis reptil. Nah, reptil ini contohnya ada ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Nah, reptil ini bernapas menggunakan paru-paru ya nak. Udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Nah, dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, begitu ada buka tutupnya. Ketika si binatang reptil itu masuk harus tenggelam ke dalam air. Beda ketika seperti biawak ataupun cicak, kadal. Nah, coba anak perhatikan, tapi harus hati-hati karena reptil ini ada beberapa yang berbahaya. Yang keenam ada hewan jenis burung atau nama ilmiahnya adalah Aves. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Nah, dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke namanya kantong udara. Nah, kantong udara ini pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Nah, kalau sudah terisi kantong udaranya, biasanya dipakai pada burung ketika sedang terbang. Hewan yang terakhir, yang ketujuh berupa mamalia. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Jenis mamalia yaitu ada dua, mamalia darat dan mamalia air. Nah, mamalia darat ada kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, coba anak perhatikan, ada banyak di sini. Pak Haji kasih contoh gambarnya, ada gajah, ada kijang, jerapah, sapi, banteng, banyak ya. Baik, coba perhatikan mamalia darat. Pak Haji kasih contoh di sini kuda. Nah, urutannya dari hidung masuk ke trakea,
Nah, trakea, tenggorokan itu masuk lagi ke paru-paru. Nah, dari paru-paru seperti halnya pada manusia. Nanti kita belajar di pertemuan berikutnya organ pernapasan manusia. Di sana ada bronkiolus, ada vena, arteri, alveoli, dan macam sebagainya. Nanti diolah lagi dari paru-paru, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan untuk mamalia air misalnya ada apa saja? Paus, duyung, dan lumba-lumba. Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan sebuah katup. Saat mamalia tersebut menyelam ke dalam air, katupnya akan otomatis menutup. Nah, sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan, katup itu terbuka untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada hewan. Yang pertama cacing tanah, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi, kelima reptil, keenam burung, ketujuh mamalia. Nah, semoga anak-anak paham dan anak-anak bisa membuka di buku tematik tema 2 halaman 4 sampai halaman 11. Nah, terakhir Pak Haji menyiapkan kuis yang ada di e-learning. Nanti kerjakan ya kuis yang ada di e-learning. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Baik anak-anak. Nah, jangan lupa dikerjakan ya tadi ya. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik, Pak Haji cukupkan. Silakan lanjutkan pembelajaran berikutnya. Natatim bilhamdallah. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi IPA-nya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, Bunda ingatkan anak-anak untuk menyimak video wawasan di halaman e-learning Sekolah Teladan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak jangan lupa pesan Bunda ya untuk selalu sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan untuk tetap berolahraga. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.